Kita mulai pembahasan soal momentum sudut dan titik berat. Perhatikan baik-baik, kalau ada salah kemarin kalian betulkan. Nomor 1, sebuah cakram bermasa 200 gram, maka ini adalah massa M, 200 gram. Berotasi dengan kecepatan sudut W omega itu 12 radian per sekon. Jika jari-jari cakram, jari-jari itu adalah R, 25 cm. Maka besar momentum sudut cakram tersebut adalah, ditanyanya berarti momentum sudut itu L kemarin ya. Dilihat lagi rumusnya. Nah, di sini L ditanyanya dalam kilogram meter kuadrat per sekon. Nah, sedangkan diketahuinya masih dalam CGS, maka kita rubah 200 gram menjadi 0,2 kg. Ini tetap 25 cm menjadi 0,25 meter. Nah, kemudian baru kita masukkan rumus L. Ingat lagi, rumus L, momentum sudut, itu adalah I dikali W omega. I-nya, perhatikan, besar I itu berbeda-beda kemarin, inersia benda. Karena di sini di dalam soal adalah sebuah cakram. Nah, kalian nanti lihat lagi di catatannya. Cakram itu besar inersianya adalah setengah mr kuadrat dikalikan dengan W omega. Tinggal kita masukkan angkanya, setengah, masanya 0,2, R-nya 0,25 kuadrat, kita kalikan dengan 12 W omega. Ya. Nah, maka kalian nanti hitung hasilnya itu adalah 0,075 dalam satuan kilogram meter persegi per sekon. Nah, jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Untuk soal nomor 2, sebuah benda bermasa 3 kg, maka M sama dengan 3 kg. Berbentuk bola berongga, bergerak rotasi dengan kecepatan sudut W omega 8 radian per sekon. Jika besar momentum sudut bola berongga, besar momentum sudut berarti L, 4 kg meter pangkat 2 per sekon. Maka besar jari-jari bola rongga. Kalau yang sekarang nomor 2 ditanyanya adalah R-nya. Nomor 1 tadi L-nya. Nomor 2 L-nya sudah ada. Tetap pakai rumusnya L sama dengan I kali W. Nah, yang harus kita ingat di sini I-nya inersia benda. Dalam soal itu adalah bentuk bola berongga. Maka untuk bola berongga bisa kalian lihat lagi di catatan, itu besarnya adalah 2/3 mr pangkat 2. Oke, dikalikan W omega. Tinggal masukkan angkanya, L-nya ada 4. Oke, 4 sama dengan 2/3. Masanya masukkan 3 kilo, R-nya ditanya, kali W omeganya 8. Maka di sini adalah, ini bisa hilang ya. Tuh di sini adalah menjadi 2 kali 8, 16 R pangkat 2. Sehingga 4/16 sama dengan R pangkat 2. Atau R kuadrat sama dengan 4/16. Perkecil menjadi 1/4. Maka R adalah akar 1/4. Menjadi setengah. Ya. Setengah meter. Ditanyanya di sini adalah optionnya sentimeter. Berarti R setengah meter atau 50 cm. Dapat E. Lanjut nomor 3. Sebuah benda bermasa 400 gram. Maka di sini massa adalah 400 gram. Oke. Kemudian berbentuk bola pejal, bergerak rotasi dengan momentum sudut. Ingat, momentum sudut L.
0,032 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Jika jari-jari bola, jari-jari R 10 cm, maka kecepatan sudut, nah yang ditanya sekarang adalah W omeganya. Berapakah W omega? Nah, karena di sini satuannya dalam MKS, 400 gram kita rubah dalam kilogram menjadi 0,4 kilogram. 10 cm menjadi 0,1 meter. Ya, tinggal masukkan rumus seperti biasa. Masih tetap sama rumusnya. L sama dengan I kali W omega. Sama dengan I-nya, ingat, bola pejal. Lihat lagi di catatan, bola pejal itu adalah 2/5 MR pangkat 2 kali W. Nah, langsung aja masukkan angkanya. 2/5, masanya 0,4, jari-jarinya 0,1 kuadrat kali W. Nah, setelah dihitung, ini adalah 0,0016. Ini ya. Oke, hasilnya. Kalikan W omega. Maka ditanyanya L-nya ini masih masuk tadi, L-nya 0,032 ya. Oke, sehingga W omega adalah 0,032 dibagi 0,0016. Nah, ya, saya lanjut di sini ya. Maka W omega itu adalah hasilnya, pembagian ini adalah 20 radian per sekon. Jawabannya yang B. Lanjut untuk nomor 4. Sebuah cakram bermasa 2 kg, maka di sini diketahuinya massa 2 kg, berjari-jari R 20 cm atau 0,2 meter, dengan kecepatan sudut W omega berarti 3 radian per sekon. Ditanya, maka energi kinetik yang dimiliki cakram, energi kinetik, maka EK. Nah, kita lihat lagi sambil buka catatan. Energi kinetik itu rumusnya apa? Karena ini bendanya berotasi, ingat, maka energi kinetik untuk benda berotasi itu adalah setengah IW kuadrat. Ya, maka masukkan angkanya setengah. Nah, I-nya bagaimana? I-nya cakram. Seperti tadi soal nomor 1, kalau cakram berarti inersianya adalah setengah MR kuadrat kali W pangkat 2 W omega. Masukkan angkanya, setengah kali setengah, M-nya 2, R-nya 0,2 kuadrat, dikalikan W omeganya 3. Maka setelah dihitung hasilnya adalah setengah kali ini, setelah dihitung itu hasilnya 0,04 kali, nah ini W-nya pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2, 9. Hasilnya ini adalah 0,18 Joule. Nah, jadi energi kinetik rotasinya untuk sebuah cakram adalah yang A. Lanjut ke soal nomor 5. Ya, sebuah benda bergerak rotasi dengan kecepatan sudut, berarti W omega 120 per pi RPM. Nah, di sini satuannya RPM, rotation per minute atau rotasi per menit. Harus dirubah ke dalam radian per sekon. Nah, kemarin 1 RPM itu adalah 2 pi per 60 radian per sekon. Sehingga di sini jadikan radian per sekon 120 per pi dikali 2 pi per 60 karena 1 menit adalah 60 sekon. Ini menjadi pi-nya habis ya, ininya jadinya 2 kali 2.
Ini 4 radian per sekon. Jadi 120 per PRPM itu sama dengan 4 radian per sekon. Nah, jangan lupa ini untuk konversinya. Maka ditanyanya dilihat pertanyaannya. Jika besar energi kinetik benda adalah 2 Joule, maka ini masih diketahui energi kinetiknya 2 Joule. Ya. Maka besar momen inersia benda, ditanyanya I. Nah, maka kita pakai rumus energi kinetik. Energi kinetik rumusnya setengah IW kuadrat. Karena dia rotasi ya, bergerak rotasi. Masukkan angkanya, energi kinetiknya 2, setengah, I-nya berapa? Nah, ini yang ditanya I-nya. W-nya 4, pangkat 2. Sehingga di sini 4 kuadrat 16 dibagi 2. 8 I. Maka I adalah 2 per 8 atau 1 per 4 atau 0,250 kilogram per meter. Oke. Masuk soal nomor 6. Sebuah benda bermasa 2 kg, berarti massa M 2 kg, berbentuk bola pejal dengan jari-jari R 40 cm, 0,4 meter. Menggelinding pada suatu bidang datar dengan kecepatan sudut W omega 5 radian per sekon. Ditanyanya besar energi kinetik benda. Nah, kalau yang di sini sekarang karena dia menggelinding, maka dia punya 2 energi kinetik ya, gabungan. Jadi energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Kita cari satu-satu ya. Pertama kita cari energi kinetik rotasi dulu. Yaitu setengah IW kuadrat. Masukkan angkanya setengah. I-nya bagaimana? Oke, ingat. Di sini bola pejal. Bola pejal I-nya 2/5 MR pangkat 2. W kuadrat. Nah, lanjut, masuk angkanya setengah kali 2/5. M-nya masuk 2 masanya. R-nya masuk 0,4 kuadrat. W-nya masuk 5 pangkat 2. Oke, setelah dihitung nanti kalian hitung kembali, dapat hasil 1,6 Joule. Ini baru energi kinetik rotasi. Oke, kita cari lagi energi kinetik translasi. Karena dia berpindah tempat, maka dia punya energi sebesar setengah mv kuadrat. Masukkan angkanya setengah, masanya 2. Oke, oh iya, V-nya di sini adalah kecepatan linier. Di dalam soal belum ada, tapi sudah ada kecepatan sudut. Nah, maka oke, dilihat. Di mana kalau kita mau mencari V, itu adalah rumusnya W omega dikalikan R. Jadi W omega masuk 4. Oke. 5 ya. 5 kali R-nya 0,4. Dapat V-nya 2 meter per sekon. Masuk ke sini ya. V-nya dapat masukkan 2 pangkat 2. Sehingga ini setengah kali 2 habis, tinggal 4 Joule. Sehingga energi kinetik untuk bola pejal menggelinding itu adalah energi kinetik rotasi ditambah energi kinetik translasi. Sehingga 1,6 nih ya, ditambah dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 5,6 Joule. Oke, berarti yang C. Masuk soal nomor 7.
Gerinda bermasa 4 kg, maka kita tulis diketahui M-nya 4 kg, jari-jari 50 cm, R-nya 50 cm atau sama dengan 0,5 meter. Bergerak rotasi dan translasi, berarti dia ada dua ya, menggelinding juga nih. Dengan kecepatan sudut W omega 180 per pi. Nah, di sini RPM, rotasi per menit. Kita jadikan radian per sekon, maka tadi 180 per pi kali 2 pi per 60, jadikan sekon. Ya, ini sudah radian per sekon. Pi habis, ini habis, ini 3 ya. 3. Jadi hasilnya 6 radian per sekon. Oke, ditanyanya adalah energi kinetik gerinda sama energi kinetik rotasi setengah IW kuadrat. Yaitu setengah I-nya karena dia gerinda ya, menjadi rumusnya setengah MR kuadrat kali W kuadrat. Masukkan angkanya setengah kali setengah, jadi 1/4. M-nya masuk 4 ya. R-nya kuadrat 0,5 kuadrat dikali W-nya 6. Ya. Oke. Ini 1/4 dengan 4. Ini habis. Tinggal 0,5 kuadrat dikali 6. Sama dengan 9 Joule. Nah, ini kuadrat ya tadi ya. Nah, sekarang kita cari energi kinetik translasi. Itu adalah setengah MV kuadrat. Masukkan angkanya setengah, M-nya 4, V-nya. Nah, kita sudah cari belum? Belum. Cari dulu V-nya. Saya masukkan di sini ya. V-nya itu adalah tadi adalah W kali R. W omega. W omega-nya 6, R-nya 0,5. Ini hasilnya adalah 3. Nah, sehingga ini masuk V-nya 3 kuadrat. Sama dengan ini jadinya 2 kali 9, 18 Joule. Maka energi kinetik total untuk bola menggelinding itu adalah energi kinetik rotasi tambah energi kinetik translasi. Hasilnya 9 ditambah 18, 27 Joule. B. Kita masuk ke nomor 8, yaitu tentang titik berat. Ya, di sini menentukan letak titik berat bangun berupa luasan. Jadi kalau di sini ada 2 bidang, ya, bidang berarti dia pakainya luas ya. Ini kita andaikan dengan luas 1 dan di sini kita andaikan dengan luas 2. Maka nanti kita akan satu-satu cari. Pertama kita mencari luas 1 dulu. Nah, ini atau bangun 1 ya, bangun 1. Nah, bangun 1, hal yang harus kita cari itu adalah yang pertama luasnya. Nah, luas itu karena dia persegi, maka rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya dari sini ke sini itu ada 60. Ya. Kali lebarnya dari 60 ke 80. Berarti ada 20 ya. 20. Oke, ini nanti masih dalam satuan sentimeter aja nggak apa-apa. Ya. Nah, kemudian di sini dilihat, dihitung dari bidang alas. Berarti kalau dihitung dari bidang alas berarti dari sumbu X. Yang kita cari nggak usah sumbu X-nya. Ya, jadi kita mencarinya Y0. Nah, dari bidang alas ya.
Karena kalau X itu sudah kelihatan juga di sini pasti sama. Nah, oke, ini menjadi 1200 cm persegi. Nah, kemudian maka kita cari Y1 ya. Tadi nggak perlu cari X1 karena di sini dihitung dari bidang alas, bukan koordinat ya. Oke, Y1-nya berarti kita cari dari sini ke sini itu kan ada 20. Berarti kalau dia persegi kan titik beratnya pasti tengah-tengah gini. Berarti dari sini ke sini ini adalah 10. Tapi dia berada di atas bidang 2. Bidang 2 60. Berarti Y1-nya itu adalah 70 cm. Ya. Y2-nya di 70. Oke, kemudian kita lihat bidang 2. Bidang 2 luasannya yaitu masih sama rumusnya, panjang kali lebar. Tapi panjangnya di sini dari 20 ke 40. Itu berarti 20. Nah, atau lebarnya atau tingginya ya. Dari 0 ke 60. Maka di sini kali 60. Maka di sini sama 1200 cm persegi. Itu untuk luas 2. Nggak kelihatan ya. Oke. Nah, untuk setelah dapat luas 2-nya ya, diapakan? Maka kita cari. Nah, maka untuk Y0 itu adalah A1 Y1 ditambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2. Ya, rumusnya bisa kalian lihat lagi. Masukkan angkanya. A1-nya adalah 1200, Y1-nya 70 ditambah A2-nya 1200, Y2-nya, Y2-nya belum dicari ya. Y2-nya itu berarti setengahnya dari sini ke sini. Kalau sini 60 berarti titik beratnya Y-nya 30. Maka Y2 di sini 30. Nah, masukkan kali 30. Nah, ya. Sehingga dibagi 1200 ditambah 1200. Oke. Dicari hasilnya ini nanti dapat 120.000 ya per 2400. Hasilnya 50 cm. Oke, itu jadi Y0-nya adalah 50 cm ya. Lanjut soal terakhir nomor 9 ya, masih sama. Kita bagi 2, di sini ada 2 bangun. Ini kita misalkan bangun pertama, di sini bangun kedua. Nah, di sini bangun pertamanya segitiga. Maka kita cari untuk bangun pertama dulu luas segitiga ya, berarti luas 1 setengah alas kali tinggi. Maka setengah alasnya ini dari 0 sampai 8. Maka alasnya kita pakai 8, tingginya dari 8 sampai 11. Maka selisihnya 3 ya. Berarti tingginya 3. Ini 4 ya. Berarti ini 12. Ini satuannya cm persegi. Nah, kemudian kita cari X0. Ini dia ditanyanya koordinat, maka nanti harus ada X0 berapa, Y0-nya berapa, X0, Y0. Karena dia ditanyanya koordinat. Oke, X0, X1 dulu kita cari. X1 ya. Itu sama dengan, kita lihat, ini dari sini 8 ke dari 0 ya, ini 0. Di X0 ke 8. Berarti pasti kan kalau di segitiga ini pasti di sini. Nah, tengah-tengah ini. Ya. Kalau segitiga itu ketentuannya bisa dilihat dari catatan kemarin yang saya berikan ya. Ini adalah 2/3 tinggi, yang di sini 1/3 tinggi. Ya.
Sehingga X1-nya, ini X1-nya 4. Ya, dari sini ke sini. Nih. Nah, koordinatnya ini 4. X1-nya 4. Y1-nya, nah, Y1 karena ini kan titik beratnya di sini. Ini berada, segitiga ini berada di atas persegi. Tinggi persegi sendiri sudah 8 dari sini ke sini. Maka di sini penjumlahan 8 ditambah titik berat segitiga itu sendiri. Di sini itu adalah sepertiga tinggi. Tingginya tadi 3 ya. Berarti sepertiganya berarti di sini adalah 1 cm nih. Maka Y1-nya itu adalah 8 ditambah 1. Ya, sama dengan 9 untuk Y1. Kita ke luas 2. Untuk bidang 2 ya. Oke, bidang 2. Luas 2-nya A2, dia berbentuk persegi. Panjang kali lebar. Maka panjangnya dari 2 ke 6. 4 ini. Tingginya atau lebarnya dari 0 ke 8. Ini berarti 8 selisihnya. 12 cm persegi. Nah, ya. Atau ini satuannya, satuan koordinat. 12 cm persegi. 4 kali 8, 32. Nah, 32 cm persegi itu A2. Kita cari X2. Nah, X2-nya kan berarti di sini tengah-tengah nih biasanya. Berarti X2-nya itu dari sini ke sini. Berarti 4 ya. Ini 4. Y2. Nah, ini juga kan tengah-tengah. Dari ini 0 ke 8 berarti setengahnya adalah 4. Y2-nya 4. Oke. Nah, kemudian diapakan? Nah, udah ada A1, A2, X1, X2, Y1, Y2. Maka cari X0. Koordinat ya, X0, Y0. Nah, dilihat X1-nya 4. X2-nya sudah 4. Kalau dia angkanya sama, maka langsung aja X0 itu juga pasti 4. Karena berada di sini. Nah, sama dia segaris. Oke, 4 didapat. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari Y0. Rumusnya masih sama karena dia luasan. A1 Y1 tambah A2 Y2 per A1 tambah A2. Masukkan angkanya. A1-nya 12, Y1-nya 9 ditambah A2-nya 32, Y2-nya 4 per A1-nya 12 ditambah A2-nya 32. Ya. Oke. Ini menjadi dapat setelah dihitung, nanti kalian hitung lagi ya. 108 ditambah, nggak kelihatan di sini. 108 ditambah 128 per 44. Ini dapat hasilnya adalah mendekati ya, pembulatan 5,3. Oke, kalau kelihatan. Nah, 5,3 untuk koordinat Y0. Sehingga titik koordinat X0, Y0 adalah X0-nya tadi karena dia udah sama 4,5,3 untuk Y0-nya. D. Oke, selesai.